Dalam kesempatan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan memperjuangkan kesetaraan tarif untuk produk-produk ekspor Indonesia agar tarif yang dikenakan tidak lebih tinggi daripada negara-negara besar Indonesia. Lantas seberapa besar peluang itu akan dikabulkan oleh negara adidaya Amerika Serikat? Kita langsung bahas bersama dengan Mas Eko Listianto selaku Wakil Direktur Indef. Selamat sore Mas Eko, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Heranov ya. Selamat sore Ya, semuanya ya. perlu kami disclaimer di sini kami juga turut mengundang dari pihak Kemenko Perekonomian, juga Kementerian Luar Negeri, termasuk juga Dewan Ekonomi Nasional. Nampaknya delegasi belum bisa merespon hingga sore ini. Kita ke Anda aja, Mas Eko, bisa Anda eh, analisa apa yang diungkapkan Pak Menko pagi tadi. Kalau saya tangkap poinnya, target negosiasi bea masuk ke Amerika Serikat ini kan kita menginginkan nilai yang setara ya, atau setidaknya kompetitif dibandingkan dengan negara pesaing Indonesia lainnya. Ini Anda lihat ini pendekatan yang soft approach atau seperti apa, Mas Eko? Iya, baik ya. Memang pendekatan kita memang ini jalan satu-satunya ya menurut saya, Mas Heranov ya. Jadi Hmm. lebih bagus memang menggunakan negosiasi ya, soft approach begitu atau disebut soft approach tadi. Hmm. Cuma memang ya kalau kita melihat ya dari katakanlah eh, perang dagang atau defisit Amerika Serikat ya sebetulnya kan Indonesia bisa dikatakan bukan yang utama begitu ya bagi Amerika Serikat untuk katakanlah dikurangi defisitnya begitu ya dibandingkan misalkan dengan China atau Vietnam begitu. Hmm. Nah, sehingga saya rasa sih sebetulnya eh, asal kita bisa menunjukkan ya komitmen bahwa nanti ke depan begitu karena ini kan pendekatan Trump ini adalah bagaimana mengurangi defisit ya dari Amerika Serikat berdagang dengan negara lain termasuk dengan Indonesia. Nah, Hmm. kalau kita bisa menggambarkan potensi bagaimana kemudian defisit perdagangan Amerika Serikat akan turun ketika berdagang dengan Indonesia, saya rasa itu bisa menjadi salah satu hal positif ya untuk bisa memastikan bahwa ada hasil ya yang positif dari negosiasi ini begitu. Hmm. Artinya kedua belah pihak, apalagi kita ingin Amerika dan juga Indonesia saling diuntungkan dalam hal ini begitu ya, dengan pendekatan soft approach ini, Mas Eko. Ya, saya Hmm. rasa demikian ya, karena bagaimanapun Indonesia itu masih butuh Amerika ya Hmm. sejauh ini begitu. Memang porsi dari perdagangan kita atau ekspor kita itu memang sekitar 10-an% lah ya ke Amerika Serikat. Tetapi Hmm. 10% ini masih tetap penting begitu dan posisi strategis Amerika Serikat ya sebagai saat ini adalah dengan ekonomi terbesar di dunia ya tentu semua orang pengen berdagang dengan Amerika Serikat ya. Jadi dengan situasi demikian dan tidak banyak kemewahan di kita ya untuk bisa melakukan retaliasi ya kita tidak sebesar China begitu dan tingkat ketergantungan Amerika dengan Indonesia juga nggak sebesar China sehingga jalan yang lebih soft ya dengan diplomasi saya rasa memang harus ditempuh dan ya saya menyambut positif ya pemerintah kemudian segera mengupdate apa-apa yang sudah dilakukan begitu saya rasa ini penting begitu untuk publik ketahui secara cepat begitu Hmm. sehingga nanti diharapkan ini juga kemudian memberikan sinyal positif ya. Tapi tentu berunding dengan Amerika Serikat ini tentu jangan juga semua apa istilahnya ya hal-hal yang sebetulnya sudah kita bangun di internal di dalam itu ya untuk mendukung industri dalam negeri dan seterusnya itu juga kemudian dilepaskan begitu ya seperti misalkan kayak dalam konteks TKDN itu kita harus memang harus hati-hati Oke. karena di situ ada aspek bagaimana untuk memastikan keberlanjutan dan juga ini ya penguasaan teknologi dan berbagai manfaat ekonomi dari katakanlah industrialisasi ya di dalam negeri begitu. Beberapa poin yang juga saya tangkap dari negosiasi antara kedua belah pihak Indonesia dengan Amerika Serikat adalah Mas Eko, Indonesia juga ingin menambah pembelian energi seperti minyak mentah, kemudian gas dari Amerika Serikat, serta terus membeli produk pangan Amerika Serikat seperti gandum dan juga kedelai. Apakah ini bentuk soft approach yang sebenarnya akan diinginkan oleh Indonesia tetap mempertahankan impor dari negara Amerika Serikat? Ya, saya rasa memang itu satu opsi ya, Hmm. karena dengan kalau itu dilakukan tentu tingkat defisit perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, posisi Amerika Serikat mungkin akan terbantu ya, quote Hmm. and quote,
defisitnya menjadi mengecil begitu, mungkin bahkan dihitung oleh pemerintah itu sampai ada posisi kira-kira hampir setara ya. Jadi defisitnya tidak terlalu besar atau bahkan mungkin hampir sama lah ya situasinya dengan Indonesia begitu. Nah, Hmm. dan komoditas tersebut juga sangat kita perlukan ya di dalam negeri gitu karena kita memang sudah menjadi negara importer minyak begitu. Hmm. Terhadap apa istilahnya kedelai dan juga gandum itu juga bagian yang tidak bisa kita produksi sendiri ya memang ada kedelai juga bisa kita produksi sendiri tetapi porsinya masih ini ya masih perlu upaya yang ekstra begitu ya untuk bisa mendorong produksi kedelai dalam negeri walaupun saya tetap menyarankan ya pada produk-produk yang memang di dalam negeri sebetulnya ada pemain lokalnya begitu Hmm. saya rasa memang harus dilihat secara lebih jauh ya supaya nanti jangan sampai eh, apa ya istilahnya terlalu terbuka gitu ya terlalu Oke. banyak yang kemudian produk masuk begitu. Hmm. Hmm. Yang berikutnya tentu ini akan ada resiko juga kepada nilai tukar ya karena meningkatkan permintaan kepada Amerika Serikat tentu akan dianalisa sebagai implikasi dari permintaan terhadap dolar juga akan meningkat ya di dalam negeri untuk bisa mengimpor tadi begitu Mas. Ada resiko ya di balik itu. Tapi kalau kita melihat meluluhkan hati Amerika Serikat juga diinginkan oleh pemerintah kita dengan cara mengimpor produk hortikultura Amerika hingga memfasilitasi perusahaan Amerika Serikat dengan perizinan dan juga insentif. Apakah ini salah satu jalan pintas juga untuk mempermudah negosiasi yang akan terjadi, Mas Eko? Ya, Hmm. terkait produk hortikultura ya memang harus selektif ya kalau kita gitu ya. Jadi beberapa produk yang memang tadi ya Hmm. kata kuncinya adalah sebetulnya kompetitornya di dalam negeri cukup dominan atau tidak gitu ya. Kalau cukup banyak, nah itu mungkin ada level-level tertentu yang harus kita lihat lebih jauh begitu supaya jangan sampai nanti mematikan para pelaku hortikultura di dalam negeri begitu. Hmm. Nah, Hmm. yang berikutnya ya terkait dengan katakanlah tadi selain hortikultura tadi juga ada kemudahan ya. Nah, kemudahan ini sebetulnya kan semua investor, semua ini ya pelaku bisnis yang ingin ekspansi ke luar negeri pasti pengen kemudahan Hmm. diterima perizinan dan segala macam ya diregulasi di negara tersebut begitu. Hmm. Termasuk Amerika ya, apalagi Amerika ini adalah negara maju begitu yang semua sistemnya sudah sangat terdigitalize ya canggih begitu sehingga ketika mereka invest ke negara berkembang ini memang adalah istilahnya apa ya preferensi yang memang harus sangat sangat kita jaga begitu kalau mau cari investor dari negara maju memang harus menderegulasi perizinan memang harus apa ya cepat begitu ya dan mengurangi katakanlah ya birokrasi yang katakanlah berbelit-belit begitu sehingga saya rasa ini sejalan dan mudah-mudahan itu menjadi jalan ya nanti untuk juga atau menarik investasi dari negara-negara lain begitu. Baik. Ini kan kita juga menginginkan adanya penambahan tarif ya sebesar 10% untuk produk ekspor unggulan kita seperti ada tekstil, garmen, furniture, hingga alas kaki yang bisa mencapai 47% ya Mas Eko. Tapi ini kan semakin membebani biaya ekspor. Kacamatanya seperti apa terkait hal ini? Ya ini sebetulnya kalau menurut saya sih memang harus diperjuangkan ini ya karena ini Oke. adalah salah satu backbone ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang di belakangnya itu ada banyak tenaga kerja begitu. Hmm. Misalkan pada produk furniture ya sebetulnya kan kita tidak berkompetisi ya Amerika butuh gitu kan karena Oke. Amerika tidak banyak memproduksi itu kan gitu ya. Jadi Hmm. Hmm. sebetulnya ini harusnya bisa dinegosiasikan ya bahwa ya katakanlah ini tidak akan mematikan ya usaha di dalam negerinya Amerika Serikat kira-kira begitu. Nah, pada jenis produk-produk yang seperti ini yang sebetulnya tidak terlalu mematikan industri dalam negeri Amerika Serikat sebetulnya harusnya kita bisa mendapatkan quote-unquote keringanan lah ya atau tarif yang lebih rasional begitu. Karena kan berarti produk ini dibutuhkan oleh Amerika, memang mereka tidak banyak memproduksi itu sehingga memang Indonesia bisa masuk begitu. Saya rasa yang seperti ini memang harus dibahas ya oleh tim negosiator gitu yang negosiasi ini supaya bisa menghasilkan jangan sampai nanti kemudian tarif yang terlalu tinggi produk kita nggak terlalu kompetitif di sana lagi Hmm. implikasi selanjutnya kan nanti ke kita begitu ya jadi berharapnya sih Mas Ya. pengurangan defisit dari Amerika Serikat itu Hmm. bukan karena kita semakin sulit begitu ya mengekspor atau terjadi penurunan ekspor kita dengan Amerika Serikat begitu karena sebetulnya ini
saling membutuhkan dua negara ini begitu ya, terutama kita Oke. lah gitu ya sebagai negara yang memang masih berkembang begitu. Kita tetap masih dibutuhkan dalam beberapa produk yang kita berhasil ekspor ke Amerika begitu ya Mas Eko. Mas Eko, saya juga kutip ya masukan dari pengamat HI Poppy Eswinanti yang menyatakan tegas sebaiknya Indonesia ini tidak hanya fokus saja untuk mencari peluang dari sisi diplomasi saja, tapi juga perlu untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama dalam hal produk yang tidak masuk kategori penerapan tarif, tapi kritikal mineral. Apa yang bisa Anda lihat dari statement ini, Mas Eko? Ya, ini masukan yang bagus ya, saya rasa ya, bahwa tidak semua katakanlah kena tarif dan kemudian ada tadi misalkan isu soal critical mineral ya, yang di mana di satu sisi China ini kan mulai memblok ya bahan baku Hmm. ke sana begitu. Sehingga sebetulnya ini kan peluang bagi kita gitu. Memang ini menurut saya kalau ada tawaran ya kita menawarkan critical mineral dalam konteks ini untuk juga sebagai juga perluasan pasar kritikal mineral kita ya kepada negara-negara di luar China yang selama ini kan meminta lebih banyak China gitu. Itu menurut saya bagus ya. Jadi memang kita harus memanfaatkan momentum negosiasi ini, terbukanya ruang negosiasi ini juga untuk bisa menguatkan kapasitas ekonomi di domestik juga begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana supaya Amerika kemudian senang gitu ya. Hmm. Akan ada prospek pengurangan defisit, tapi di balik itu kita juga harus mendorong bagaimana produk kita nanti juga bisa diterima ya. Ini kan salah satu usulan untuk lebih mendiversifikasi begitu pasar critical mineral kita gitu ya. Dan kalau bisa masuk dalam supply chain global, nah itu salah satu yang menarik gitu. Apalagi Amerika saat ini butuh gitu. Karena apa? Hmm. Karena China mulai itu menggunakan isu critical mineral ini untuk menghambat ya, untuk katakanlah membalas, melakukan retaliasi terhadap apa yang sudah dilakukan Amerika Serikat gitu. Jadi ini saya rasa jadi hal penting dan mungkin bahkan mungkin di luar ini juga ya, termasuk bagaimana transfer teknologi dan seterusnya yang melalui upaya-upaya oke, kita agak sedikit lebih membuka ruang buat Amerika Serikat, tetapi kita juga bisa mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung ya, seperti rantai pasok globalnya tadi dan mungkin juga teknologi pada kedepannya begitu. Ini kalau kita cermati juga untuk bea masuk 10% yang kini dikenakan ke Indonesia selama 90 hari ke depan, apakah salah satu bentuk yang tidak begitu head to head antara kita dengan Amerika Serikat seperti Tiongkok dengan Amerika Serikat yang terjadi saat ini, Mas Eko? Iya, sebetulnya kita sangat tidak head to head begitu. Hmm. Kita tuh kayak cuma apa ya Oke. istilahnya ya, ini Hmm. karena kebetulan ya pada posisi kita juga surplus begitu, Hmm. surplus terhadap Amerika Serikat dan Oke. berada di peringkat 15 begitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat benar-benar ini peluru serangan Trump ini Hmm. sebetulnya memang hampir semuanya menuju ke China kan begitu ya, Oke. memaksa bagaimana China berunding begitu kan, sehingga sebenarnya ini kena dampak ikutan. Nah, dalam konteks seperti ini ya oke, kita masih butuh Amerika, kita juga butuh China begitu ya. Sehingga ya lebih baik memang bernegosiasi, mudah-mudahan ini berhasil begitu. Tapi setidaknya dari sini kita bisa tahu ya bahwa pun Amerika itu penting bagi Indonesia, memang kita harus mendiversifikasi pasar kita gitu. Oke. Kira-kira begitu. Diversifikasi ekspor ke negara lain tidak hanya fokus kepada Amerika Serikat, bisa saja ke Uni Eropa dan juga Australia begitu ya Mas Eko ya, sepakat ya? Benar, saya rasa Baik. begitu ya, karena situasi perubahan pemimpin bisa merubah ya situasi ekonomi ternyata ya di negara Amerika begitu. Baik, terima kasih untuk analisa Anda yang begitu komprehensif bersama kami di Newsroom. Ada Mas Eko Listianto selaku Wakil Direktur Indef. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.